Hasilnya sama Bu, kayak punya Rias. Tapi saya masih pakai pulpen Bu. Pakai pensil. Saya bentar Bu, saya tebelin. Nggak usah ditebelin, biar aja. Nggak apa-apa, kita juga. Ya Bu, Nyalain kameranya ya, Mas. yang B lagi di starain Bu. Langsung tebelin ya. Kalau musimnya mana banyak kan. Oh, sudah nyala kameranya. Kenapa? 0 AB 0,93593. Oh ya udah, kita sudah ya. Dan kita lihat beberapa pekerjaannya. Berarti saya anggap sudah bisa ya. Jadi di sini sudah bisa. Maka Maaf Bu, ya gimana? tadi saya pilih keluar Bu. Oh, puji ya. Iya Bu. Oh, oke ya. Ini boleh ditampilin Bu jawabannya? Nanti aja puji ya. Kalau nanti kalau ada soal-soal lagi silakan. Sekarang kita lanjutkan dulu. Tadi sudah ada 3 orang teman yang menampilkan. Kita lanjutkan dulu aja ya. Baik Bu. Ya, sama-sama. Nah, untuk mungkin ada yang belum dan tidak mengaku atau masih bingung, kita kerjakan sama-sama dulu. Tadi kita maunya ClO2 minus menjadi Cl2, berarti langkah yang pertama kita tuliskan reaksi ClO2 min ya, dengan nanti diminta reaksinya menjadi ClO min. Nah, ini reaksi pertama. Atau seperti cara Mulyadi malah lebih cepat juga. Kita tinggal hitung aja ClO2 minus menjadi Cl min. Berarti di sini plus 3 menjadi plus 1, maka selisih elektronnya adalah 2. Kemudian dari plus 1 ke 0, selisih elektronnya adalah 1 gitu ya. Boleh pakai cara Mulyadi, boleh adik-adik setarakan dulu reaksinya, boleh juga. Itu reaksi yang B, setarakan dari ClO minus menjadi Cl2. Nah, ini bisa cara seperti ini ya. Nah, kemudian dari situ kita tentukanlah E0-nya, biasanya menulisannya seperti ini. E0 ClO2 min garis miring ya, Cl2. Nah, ini artinya potensial reduksi ClO2 min tereduksi menjadi Cl2. Nah, gitu artinya ya. Berarti jumlah elektron tahap A-nya 2 dikalikan potensial reduksi tahap A-nya 0,68 ditambah tahap B-nya ada 2 tahap, elektronnya 1 dikalikan 0,42 dibagi dengan jumlah total elektron yang terlibat 2 plus 1. Jadi hasilnya adalah 0,593 ohm. Oke, saya rasa tidak perlu dicatat lagi karena tadi sudah tahu apa namanya dari teman-temannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini diminta untuk larutan asam ya, jadi dikerjakan sendiri aja sebagai latihan di rumah. ClO3 minus menjadi HClO. Ini silakan dikerjakan sendiri nanti ya, hasilnya dicek berapa. Nah, selanjutnya kita lihat diagram Latimer untuk reaksi disproporsionasi. Kemarin kita sudah belajar ya, reaksi disproporsionasi itu apa? Satu unsur bisa tereduksi dan teroksidasi dalam waktu yang bersamaan Bu. Bisa tereduksi dan teroksidasi dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sama ya. Oke. Benar ya, dia. Nah, ini contohnya ya, nanti
Jadi secara umumnya seperti diagram ini 2M plus dia tereduksi menjadi M dan teroksidasi menjadi M2 plus. Ini untuk soal ini contohnya logam ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini apa sih syaratnya? Syarat agar bisa mengalami reaksi disproporsionasi. Nah di sini K lebih besar dari 0 dan potensi reduksinya adalah sama dengan 0 ya. Nah adik-adik, kalau kita lihat di sini reaksinya itu 2 tahap ya. Kita reaksinya 2 tahap. Tahap pertama M plus tereduksi menjadi M, kemudian M2 plus reduksi menjadi M plus. Ini yang kanan, ini sebelah kiri. Atau kalau kita urutkan, urutannya itu seperti ini. Bentarnya maaf agak lama, ini saya mengarahkan bukunya. Dia di mana-mana posisinya. Nah berarti kalau kita lihat diagram Latimer yang tadi, M2 plus dulu, baru dia menjadi M plus, baru dia menjadi M saja, M0. Berarti ini kita katakan sebagai potensial reduksi yang sebelah kiri ya, left. Ini sebagai potensial reduksi yang sebelah kanan, right-nya. Nah, apa syaratnya agar reaksi disproporsionasi ini dapat berlangsung? Syaratnya reaksi yang atas ini ya, dia dapat berlangsung apabila potensial reduksi yang R yang sebelah kanan itu lebih besar daripada potensial reduksi yang sebelah kirinya. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Cek, bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Oke, kalau masih belum paham, tanyakan. Coba saya kasih contoh misalnya. Misalnya tadi kita sudah membahas diagram yang ClO- dalam keadaan asam ya. Dalam keadaan asam menjadi Cl2, ini menjadi Cl- ya. Kemudian di sini kita punya potensial reduksinya 0,42, ini kita punya 1,36. Kemudian ini yang asam ya Dede. Ini dalam suasana asam. Kemudian kita lihat lagi yang basa, ClO- menjadi Cl2 menjadi Cl-. Ini sama tadi ya, 1,36. Kemudian untuk yang ini 1,63. Ini dalam larutan yang bersifat basa. Nah, Adik-adik, berarti kalau dia mengalami reaksi disproporsionasi untuk yang di atas ini gimana ya? Disproporsionasi. Ya, mengalami reaksi menjadi Cl- ditambah ClO-. Ini ya. Kira-kira yang bisa mengalami reaksi disproporsionasi ini Cl dalam asam atau Cl dalam basa kalau menurut aturan yang tadi? Bu, Mana kalau yang sebelah kanan ada yang sebelah kanan besar daripada yang sebelah kiri? Iya benar ya, itu syaratnya. Syaratnya yang sebelah kanannya yang ini harus lebih besar daripada yang sebelah kiri. Nah ini benar, ini dapat mengalami reaksi disproporsionasi. Karena reaksinya ini Cl2-nya dia tereduksi menjadi Cl-, teroksidasi menjadi ClO-. Ya. Sedangkan yang ini tidak bisa mengalami disproporsionasi karena yang kirinya lebih besar daripada yang sebelah kanan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah untuk reaksi disproporsionasi ini nilai E0-nya seperti ini. Yang di sebelah kanan dikurangi kiri. Nih ya, berarti E0 untuk reaksi ini
Nol yang kanan berarti 1,36 ditambah dikurangi 0,42. Nah, ini untuk E0 reaksi disproporsionasi. Kalau tadi E0 dua potensial yang tidak berdampingan, yang bersebelahan. Kalau ini disproporsionasi. Dari yang tengahnya ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Ini kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini ada yang soal ya, ini masih tentang disproporsionasi. Berdasarkan diagram Latimer dari H2O2, apakah H2O2 memiliki kecenderungan untuk mengalami reaksi disproporsionasi ini? Nanti ada adik cek diagram Latimer untuk H2O2 itu seperti apa. Itu tentang diagram Latimer. Selesai diagram Latimer ya. Kalau pertanyaan diagram silahkan sebelum lanjutkan ke diagram Prost. Bu, maaf Bu, sebelumnya untuk yang tadi Bu, untuk yang apa namanya kita dari yang potensial 0A ditambah V tadi Bu, itu kok elektronnya kalau untuk yang reaksi B dia jadi 2 elektron ya Bu kalau disetarakan dulu, bukan 1 elektron. Yang mana? Yang tadi Bu, nah ya ini Bu, itu yang reaksi jadi 2 elektron Bu. Oke, jadi tetap kita libatkan untuk 1 mol ini ya, ininya 1, nggak boleh kita ubah ya. Oh, ininya nggak 1, maksudnya Cl-nya di sini 1 gitu, nggak boleh ubah lebih dari 1. Ini Iya, sekarang berapa? nanti dia kalau udah setara itu dapatnya 2 ClO min ditambah 4H plus ditambah 2 elektron menjadi Cl2 ditambah 2H2O Bu. Sebentar, harusnya dia tidak seperti itu. Nggak boleh 2 ClO2 min loh. Berarti yang dipakai hanya 1 mol dari si ClO min itu ya Bu? Iya, karena dia keadaan standar. Keadaan standar itu dia harus 1 mol dalam pH-nya 0 kalau dia asam. Kalau dia basa pH-nya 14, dia ada ketentuannya loh. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, kalau ini berarti kalau kita setarakan, tadi belum sampai setara ya. Kalau kita setarakan ini gimana nih? Dia basa ya. Basa, cara setarakan basa gimana? H2O-nya harusnya ditambahkan ke yang kelebihan O ya. Ini kan O-nya 1, ini 2. Berarti ini kekurangan 1. Nah, cara metarakannya di sini kita tambahkan H2O1 kalau dia basah. Atau menggunakan cara diasamkan dulu juga boleh. Kemudian baru di sini tambahkan 2 OH min ya, 2 OH min. Karena O-nya kan di sebelah kiri ada 3, di kanan 1, berarti di kanan kurang 2. Nah, ini ditambahkan 2 OH min. Kemudian kalau sudah setara, apalagi yang harus disamakan? Sudah H yang sudah sama. Ini 2 elektron ya yang terlibat ya. Karena di sini ada minus 3, di sini baru minus 1. Nah, agar dia minus 3 juga berarti 2 elektron. Nah, ini nggak boleh dikalikan 2 yang ini ya. Ini berarti jadinya setengah ya. Nah, ini jadi setengah Cl2. Agar sama-sama 1 kiri dan kanannya. Baru setelah itu kita
nol reaksi, rumusnya masih sama, minus jumlah elektron dikalikan nilai konstanta Faraday dikalikan dengan potensial reduksi standarnya. Kemudian kita cek min F dikali N0, V dikali N0 itu sama dengan delta G 0 dibagi dengan konstanta Faraday. Stabil nggak dia? Ini termasuk yang tidak stabil. Suara saya masih terdengar? Masih Bu. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, bilangan oksidasi N dalam NO3 ini adalah positif 5. Apakah dia masih bisa naik lagi? Masih bisa mengalami oksidasi lagi? Jangan malah Bu. Tidak Bu. Nah, tidak bisa ya. Dia hanya bisa mengalami reduksi, sehingga kita mengenal kalau kita punya asam nitrat HNO3 kita kenal Di sebagai ini apa? aja ya Bu, di apa on cam aja ya Bu. Sebagai oksidator. Sebentar Bu, untuk reaksi yang B lagi di starting. Ya. Maka dia bukan cuma sebatas asam, tapi juga sebagai asam oksidator. Dia asam tapi juga sebagai oksidator. Kenapa? Dia bisa mengoksidasi unsur lain ya, bisa mengoksidasi unsur lain termasuk logam bisa larut di dalam asam nitrat ini. Atau contohnya seng misalnya, karena seng yang solid kalau kita reaksikan dengan asam nitrat dia akan menjadi Zn2+, menjadi aqueous ya, menjadi larut di dalam asamnya. Karena asamnya nitrogen dalam asam ini akan mengoksidasi Zn menjadi Zn2+, maka dikatakan sebagai oksidator kuat. Nah, ini adalah untuk yang di dalam keadaan basah. Nah, dia berbeda ya, jadi ya. Kemudian bagaimana sih kita menginterpretasi gitu ya diagram Frost ini? Mungkin adik masih ingat ya. Semakin positif gradien garis yang menghubungkan dua titik, maka semakin positif potensial pasangannya. Artinya semakin besar ya nilai E0-nya makin besar nih. Kalau kita bandingkan E0 yang ini yang A katakanlah sama E0 yang B ini, karena gradiennya semakin positif, semakin miring dan semakin lebih panjang ya. Berarti di sini bisa kita katakan E0-nya lebih besar daripada yang bawah. Ya. Oke ya. Oke, semakin positif potensial pasangan atau dua titik itu kan. Karena kita menginterpretasinya. Kemudian ada lagi ini masih kemarin tadi ya, slope-nya positif, artinya E0-nya positif, berarti dia mengalami reduksi. Slope-nya positif itu artinya apa? Cek masih nyambung nggak nih sampai di sini?
Masih nyambung? Maaf Bu, bisa diulangi Bu penjelasan yang ini tadi. Yang ini ya, interpretasinya ya. Interpretasi diagram katanya semakin positif kemiringannya, kemiringan ya slope-nya, semakin positif kemiringan atau saya tuliskan aja di sini ini semakin positif kemiringan, semakin miring artinya ya, kemiringan garisnya, maka N0-nya itu artinya semakin positif juga. Semakin besar N0-nya berarti dia semakin mudah mengalami reduksi karena N0 dari potensial reduksi kan ya, potensial reduksi, kemampuannya untuk mengalami reduksi. Kalau ada yang respon silahkan sebutkan namanya. Nah kemudian Izin bertanya Bu. iya silahkan, namanya siapa? Fasya Bu, maksudnya yang kemiringan juga berpengaruh nggak Bu, kayak dari kiri ke kanan atas kayak gitu Bu? Iya berpengaruh dia ya. Kalau kemiringannya dari kiri ke kanan atas atau dari apa namanya kiri malah ke bawah gitu maksudnya ya. Iya Bu, kayak kalau misalkan panah yang kanan itu Bu, yang dari oranye ke putih itu kan ke bawah Bu. Beda sama dari hitungannya jadi atas ke bawah. Kalau yang panahnya kecil kan dari bawah ke atas, itu berpengaruh juga nggak Bu? Sama positif-positif Panasnya itu. ya. Iya Bu. Oh oke. Nah, benar ya itu ada pengaruhnya ya. Fasya ya, kita cek dulu yang pertama nih, kemiringannya dari atas ke bawah nih. Kemiringannya itu artinya dia tidak peduli dengan arahnya, semakin dia curam garisnya, semakin dia miring lah. Kalau ini kan dia agak landai ya, semakin ke bawah kan semakin mendekati garis ini dia garis putus-putus. Berarti yang lebih besar kemiringannya itu adalah yang atas ini, yang besar ya, yang ke bawah, yang ke bawah. Semakin besar kemiringannya, maka potensi reduksinya semakin besar, sehingga dia memiliki kemungkinan atau kemungkinannya dia hanya bisa mengalami reduksi. Susah dia mau manjat lagi ke atas gitu kan. Nah kalau yang ini kemiringannya itu landai, sehingga potensi reduksinya itu bisa kita simpulkan kecil ya, potensi reduksinya kecil dan dia cenderung untuk mengalami oksidasi, berarti dia masih bisa naik lagi gitu. Ini sebenarnya menggambarkan yang ini ya, menggambarkan yang ini. Tapi dari sini bisa naik ke atas lagi gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lainnya juga semoga mengikuti ya. Semoga mengikuti juga. Baik, lanjutkan masih dengan interpretasi diagram ya, interpretasi diagram. Di sini kita melihat kemampuan ya atau trennya untuk mengalami reaksi disproporsionasi. Nah tadi kalau kita lihat dalam diagram ini kita akan menemukan ada yang cekungan ya, cekungan ya, kita ambil 3 titik 1, 2, 3, yang di tengah-tengahnya ada cekungan dari titik 1 dan titik 3. Kalau kita ambil titik lagi, ini titik B, ini titik C, ini titik D ya. Kita ambil 3 titik, kita lihat yang tengah-tengahnya. C ini dia berada di cembungan ada ya, atau berada di atas garis yang putus-putus ini, atau berada di bawah garis putus-putus. Nah itu yang kita lihat interpretasi selanjutnya ya. Kita lihat di sini kalau dia berada di atas, garis C ini berada di atas ya, titik C ini, maka spesies C atau zat C ini dia cenderung mengalami reaksi disproporsionasi, cenderung mengalami reaksi disproporsionasi. Berarti dia bisa terdisproporsionasi menjadi D dan menjadi D gitu. Kalau dia posisinya di cekungan ya, berarti seperti tadi, seperti yang CL gitu ya, berarti dia disproporsionasi dari C menjadi D, tereduksi, kemudian teroksidasi juga menjadi D. Nah ini juga sama ya tadi ya, ini semakin dia tinggi, itu semakin jauh jaraknya antara titik C ini dengan garis yang menghubungkan, garis yang putus-putus ini, maka kecenderungannya untuk mengalami disproporsionasi itu akan semakin besar. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Kalau masih bingung tanyakan saja.
Ini cenderung untuk disproporsionasi. Kenapa dia mengalami disproporsionasi? Karena dia tidak stabil di sini. Nah, ini dia mengalami disproporsionasi. Kemudian ada lagi yang komproporsionasi. Komproporsionasi itu kebalikan ya, kebalikan dari disproporsionasi. Nah, di sini kita punya nilai potensial reduksi dikalikan jumlah elektronnya, katakanlah titik B, ini titik C, ini titik D. Ini titik D. Nah, kita lihat spesi atau senyawa di titik C ini, dia cenderung mengalami reaksi komproporsionasi. Artinya A plus D, ini D plus D itu menjadi C gitu ya. Sehingga ini lebih stabil karena dia di bawah garis ini. Tapi kalau ditanyakan mana yang paling stabil, tetap yang paling bawah ini yang paling stabil. Nah, ini kecenderungannya aja yang mengalami reaksi komproporsionasi. Nah, ini juga sama ya adik-adik ya, yang garisnya itu menunjukkan tren yang sama yang tadi. Nah, sekarang kita interpretasi dulu diagram Cross untuk nitrogen ini. Dalam suasana asam, cek dulu mana spesi yang cenderung mengalami disproporsionasi, dan dalam suasana basah mana yang disproporsionasi. Kemudian mana yang komproporsionasi juga. Nah, itu aja. Kemudian spesi yang paling stabil diinterpretasi. Saya kasih waktu 3 menit, nanti yang ingin menjawab sebutkan namanya. Saya ambil minum dulu. Jadi kalau ngomong sekarang saya tidak dengar ya. Silakan diinterpretasi sebentar. Suara saya terdengar? Dengar Bu. Dengar Bu. Baik, kalau sudah terdengar lagi, coba kita cek siapa yang ingin menginterpretasi diagram ini.
Izin menjawab, Bu. Namanya? Mulyadi, Bu. Mulyadi. Oke, saya Mulyadi dulu deh. Bu, izin bertanya, Bu. Oh, bertanya. Oh ya, silakan yang bertanya dulu. Ini maksud dari rentangnya itu dari mana ke mana ya, Bu? Misalkan ambil rentangnya dari NO sampai N2O4 atau gimana gitu, Bu? Bebas, nanti mau ngambil yang mana aja. Misalnya, ini yang siapa? Mufid, Bu. Mufid. Misalnya Mufid. Bu, saya ngambilnya, ngelihatnya NH2OH, N2 sama N2O suasana asam. Menurut saya yang paling stabil ini, kecenderungan reaksinya ini. Kayak gitu aja, Fit. Gimana, Fit? Mau menjelaskan duluan? Jadi nanti aja yang mulia. Baru tahu misalkan rentangnya itu dari NO sampai N2O4 itu kan berarti kan yang Ibu jelasin tadi kalau misalkan di bawah garis lurus dari NO sampai N2O4 itu kan berarti dia terkomproporsionasi kan, Bu. Berarti NO2 minusnya itu terkomproporsionasi, itu bener nggak sih, Bu? NO2 minus ya benar. Kalau di bawah tadi dia komproporsionasi ya. Benar gitu, Fit? Iya, Bu. Seperti itu baru ngertinya, Bu. Baru ngertinya seperti itu ya. Nggak apa-apa. Mufid tadi ya, Mufid. Ada yang lain lagi nggak selain Mufid? Izin jawab, Bu. Namanya dulu siapa? Kalau yang biasa nggak usah dulu ya. Delia, Bu. Delia, kayaknya lumayan sering Delia ya. Oke, Delia setelah Delia dulu nanti baru Mulyadi deh. Selain Delia siapa lagi? Nggak ada. Ya udah Delia, gimana Delia? Jadi untuk yang reaksi komproporsionasi itu rentangnya dari NH4+, N2H5+, NH3OH+ itu pada suasana basah. Begitu kan, Bu, cara menyampaikannya? Boleh Delia ngambil rentangnya misalnya saya ngambilnya ini Bu gitu, antara NH4, N2H5+ sama NH3OH+. Di tengah-tengahnya kan ada ini, ada NH2, N2H5+ itu yang mengalami reaksi apa gitu. Mengalami reaksi komproporsionasi, Bu. Ini yang suasana asam ya? Iya, Bu, suasana asam. Oke. Sudah, Delia ada lagi? Untuk reaksi disproporsionasi itu rentangnya dari N2 sampai NO3- pada suasana asam. Yang mengalami disproporsionasi itu NO. NO yang mengalami disproporsionasi. Yang disproporsionasi kita kasih tanda yang berwarna biru misalnya. Oke, Delia bagus. Delia ada lagi Delia? Kemudian untuk yang paling stabil itu N2, Bu. Paling stabil N2. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup Delia. Mau ya dia tambahan apa aja mau? Sebenarnya sudah disampaikan Delia, Bu, untuk yang disproporsionasi, tapi komproporsionasi itu yang basah ada di ini, Bu, yang di NH3 terus N2H4 sama NH2OH itu, Bu. Suasana basah ini gimana nih? Yang paling kiri, Bu, kiri atas yang di ya itu, Bu. Komproporsionasinya di sini ya? Iya, Bu, yang di tengahnya, Bu. Oke, ini yang tandanya merah ya. Nih ya, komproporsionasi. Ada lagi yang komproporsionasi mau? Lagi nggak yang komproporsionasi? Ada ya. Kalau yang disproporsionasi, ini juga masih tergolong disproporsionasi yang ini ya, N2O4 ini. Walaupun dia kecil. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ini pasti di bawahnya nih. Bawahnya walaupun sedikit gitu. Ini juga masuk disproporsionasi ya. Ini juga termasuk yang disproporsionasi. Oke. Kalau gitu kita lihat tadi yang paling stabil di sini N2. Ya.
Berarti oksidator kuatnya ini NO3-. Kemudian ada lagi reaksi komproporsionasi yang paling memungkinkan di sini adalah dalam suasana asam ya, dari NH4+ menjadi N2O, kemudian dari NO3- menjadi N2O juga. Nah, ini adalah reaksinya. NH4+ ditambah NO3- menjadi N2O plus 2H2O. Atau ini bisa kita tuliskan seperti yang di bawah. NH4NO3 amonium nitrat, dia bisa mengalami reaksi komproporsionasi menjadi N2O dan H2O. Nah, reaksi ini memiliki energi bebas gasnya minus 168 kJ per mol. Kalau di sini energi bebas gasnya bernilai negatif, berarti reaksinya berlangsung spontan ya. Lalu ini adalah tugas adik-adik adalah menginterpretasi diagram Prost untuk NN, tidak perlu dikumpulkan, silakan diinterpretasi saja masing-masing ya yang ingin menginterpretasinya, cari yang paling stabilnya yang NN dalam spesies apa, yang kemungkinan mengalami disproporsionasi yang mana gitu, yang proporsionasi yang mana. Nah, kemudian ada contoh soal. Ini bagaimana kita mengubah dari diagram Latimer menjadi diagram Prost. Ya. Berdasarkan diagram Latimer oksigen, gambarkan diagram Prostnya dalam larutan yang bersifat asam katanya. Tadi diagram Prost itu di sumbu Y-nya ada apa dan sumbu X-nya ada apa? Sumbu Y-nya ada apa? Sumbu Y-nya? Potensialnya, Bu. Jumlah elektron dikalikan dengan potensial reduksinya. Kemudian di sumbu ini ada bilangan oksidasinya. Kira-kira bisa nggak menggambarkan dulu? Coba digambarkan diagram Prostnya kira-kira gimana? Ini saya mau bantu gambar tapi ternyata ini ini ada sumbu Y, kemudian sini ada sumbu X gitu ya, ya. Kemudian kita punya O2. Kalau O2 tadi kalau dia sebagai unsur bebas, maka potensial reduksinya masih dalam keadaan 0 ya. Kemudian biloxnya juga di sini 0 ya. Kita lihat O2 di dalam H2O2 berapa biloxnya? Min 1, Bu. 1, Bu. Di sini dia nilainya min 1, di dalam ini minus 2 ya. Oke, kita ambil titik nolnya misalnya di sini. Ini titik nol bilangan oksidasinya ya. Maka di sini kita ketemu sama yang namanya O2-nya sebagai unsur bebas ya. Sebagai unsur bebas. Nah, ini adalah titik untuk O2-nya. O2. Kemudian H2O2. Berapa elektron yang terlibat dari 0 ke min 1? 1. Dia melibatkan 1 elektron. Oke. Kalau dia melibatkan 1 elektron berarti ya, mana dia arahnya? Melibatkan 1 elektron berarti yang A kita katakanlah jumlah elektron dikalikan dengan potensial reduksi standarnya, jumlah elektronnya berapa? Satu ya. Satu di sana kita katakan minus karena ada minus satunya ya. Turun dia min 1 dikalikan potensialnya 0,7 berarti ini berapa? Min 0,3.
minus 0,7. Berarti di sini sekitar ini nolnya 0,7 kita katakanlah di sini gitu ya. Ini kita anggap sebagai titik 1, min 1. Kemudian ini adalah minus 2, misalnya di sini adalah minus 3, boleh ya, seperti itu. Ini min 0,7 itu adalah H2O2 dengan biloxnya minus 1. 0, kita katakan di sini adalah min 1, kita katakan di sini adalah minus 2 gitu ya. Di sini misalkan minus 3. Minus 3. Berarti 0,7 jadi kita anggap di sini dengan bilangan oksidasinya min 1. Berarti di sini adalah titik untuk H2O2. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dari O2 ke H2O. Berarti berapakah itu potensial reduksinya? V dikali N0-nya. Tapi N0-nya ini harus dua tahap N0-nya. N0-nya gimana N0-nya? Dua tahap. Seperti yang tadi. Kita cari dari O2 ke H2O. Berarti dari O2 ke H2O2 elektronnya kita butuh 1 ya. 1 dikalikan 0,7 ditambah 1 lagi dikalikan 0,76 dibagi total elektron yang terlibat 1 tambah 1 sama dengan 2. Berapa ini nggak N0-nya? 1,76 itu Bu. 1,76 ya? Yang di atas. Oh ini ya, oh iya benar 1,76. Berapa ini hasilnya? Ada yang menghitung? Ada yang bisa menghitung? Satu koma dua tiga bulan 1,26. 1,23. 1,23 ya? 1,23. Oke, kalau begitu berarti kita lanjutkan 1,23 lalu kita tentukan nilai V dikalikan dengan E0-nya. Berarti berapa nih dari O2 ke H2O? Turun 2 ya? Turun 2, karena dia turun maka di sini kita berikan tanda minus 2 dikalikan 1,23. Nilainya adalah minus 2,46 ya. Jadi nah berarti untuk yang biloxnya 2 ya, minus 2, maksud saya minus 2, nilainya min 2,46, katakanlah di sini. Ini dia min 2. Nah, mana garisnya? Garisnya berarti kita harus tarik garis dari titik-titik itu. Ya. Nah, inilah garisnya. Nanti kita dari sini kalau benar ya presisi, ini kita bisa tahu ini dia cenderung mengalami disproporsionasi atau tidak. Sampai sini paham maksudnya cara mengubah diagram Latimer menjadi diagram Frost? Iya, Bu. Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke diagram yang selanjutnya, diagram Forbites. Forbites ini ada sedikit ya materinya tentang Forbites ini sedikit. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Kita belum ada break seperti tadi ya, kita cuma break dulu sekitar 14.45, nanti kita ketemu lagi. Oke, ada 7 menit. Akan istirahat sebentar, yang mau minum atau yang mau minum 9 boleh.
add to negative 1.18. And if you look at this Mn2 plus Mn3 plus couple, so we have 2 negative 2.36 and 3 negative 0.86. As you can see, in the Latimer diagram and in the cross diagram. So this is an example of a line where its slope is less positive. So you can say that this one will tend to undergo oxidation. So this is your reducing agent, and this is Mn. So you have Mn plus Mn. Baik, suara saya terdengar lagi. Terdengar. Bisa ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Saya tampilkan screen lagi. Tadi saya sudah memanggil-manggil, tapi tidak menjawab. Ternyata suaranya tidak keluar. Tadi kita sampai di sini ya, di diagram cross yang ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke diagram yang selanjutnya, yaitu diagram Fordyce. Lanjutkan ya, adik-adik ya. Nah, ini adalah diagram Fordyce itu. Diagram ini menunjukkan hubungan ini diagram menunjukkan hubungan antara potensial reduksi dengan pH ya. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi pH dan potensial yang stabil itu di posisi mana.
secara termodinamika. Nah, diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Marcel Fourbaix pada tahun 1938. Dari sini kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mengetahui reaksi yang terjadi secara termodinamika, yaitu korosi dan ekstraksi. Kemudian mengetahui bentuk stabil logam pada kondisi tertentu, ya. Maksudnya di sini pada pH gitu. Kemudian diaplikasikan di lingkungan atau nah, ini adalah contoh untuk Fe atau untuk besi, ya, untuk besi. Di sini kita bisa melihat ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi, ya, reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, yang di atas ini berarti kondisi oksidasi, kemudian ini adalah kondisinya mengalami reduksi. Berarti yang paling atas potensial reduksinya tinggi, ya, 2, karena dia cenderung mengalami reduksi gitu. Semakin ke bawah semakin reduksi. Nah, di sini ada beberapa garis yang adik-adik bisa lihat. Di sini ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C. Nah, garis, ya, garis A, garis B, dan garis C. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Garis A, berarti di sini Fe3+, ya, dengan potensial reduksinya 1,6. Kemudian pada perubahan pH yang drastis, misalkan dari 1 menjadi 3, di sini berarti reaksinya reaksi yang melibatkan pH. Berarti reaksinya bergantung pada pH untuk reaksi ini, ya. Reaksi ini reaksi yang bergantung pada pH. Artinya Fe3+ di sini dia bisa menjadi Fe yang di sini dengan pH tertentu, tapi tetap dalam koridor potensial reduksi yang tertentu, ya. Kalau nanti kita arahkan dia ke arah kanan, ya, artinya pH-nya naik, semakin basah, dengan potensial reduksinya makin turun juga, semakin turun, maka dia akan menjadi FeOH3. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan kapan besi ini, pada pH berapa besi ini bisa menjadi FeOH3. Pada potensial reduksi berapa besi ini bisa menjadi FeOH3. Nah, inilah fungsi dari diagram Fourbaix, ya. Kemudian ada garis yang seperti ini, garis yang ini, ya, yang horizontal. Kalau garis horizontal artinya reaksi yang hanya melibatkan transfer elektron, karena dia hanya bergantung pada potensial reduksinya. Ini melibatkan transfer elektron. Jadi dia tidak bergantung pada pH. Ya, kalau reaksi ini tidak bergantung pada pH. Lalu ada garis yang miring seperti ini. Nah, kalau dia miring seperti ini artinya reaksi ini bergantung pada pH dan bergantung juga pada transfer elektron. Tuh, ya, adik-adik, ya, maksudnya di sini. Contoh, kalau kita punya Fe3+, dia tereduksi menjadi Fe2+ dengan potensial oksidasi 0,77. Ini kita bisa prediksi 0,77 itu kira-kira ada di mana. Ini berarti, ya, berarti di sini Fe3+ bisa menjadi Fe2+. 0,77. Nah, kalau kita lihat ini juga tidak bergantung pH karena reaksinya hanya melibatkan transfer elektron. Gitu. Yang bergantung pH seperti apa, Bu? Gitu. Ini contohnya Fe3+ menjadi FeOH3. Nah, di sini ada H+-nya yang terlibat. Ya. Ada H+-nya yang terlibat. Oh, ini dia tidak bergantung transfer elektron, ya. Kalau ini dia tidak bergantung pH. Yang tidak bergantung pH tadi yang mana? Yang A atau B? B, Bu. Yang B, ya. Garis yang B hanya melibatkan transfer elektron saja. Kemudian untuk reaksi yang ini Fe3+, dalam FeOH3, Fe di sini Fe berapa?
3 Bu, 3 plus. Iya, Fe3+ juga ya, berarti di sini tidak terjadi transfer elektron, tapi kita melibatkan pH. Ada perubahan pH di sini ya. Reaksi ini bisa berlangsung karena ada pH. Contohnya kalau kita ambil Fe ini FeCl3 ya, tambah 3H2O, maka kita akan mendapatkan FeOH3 ditambah 3HCl. Nah, berarti di sini ada asamnya, ada H plusnya. Berarti reaksi yang kedua ini reaksi yang bergantung pH. Bergantung pH berarti dia tidak melibatkan transfer elektron, HRS elektron gitu ya. Nah, kemudian ada juga reaksi yang melibatkan kedua-duanya. Contohnya dari Fe2+ menjadi FeOH3. Ya, Fe2+ menjadi FeOH3. Berarti di sini ada hidrogen yang terlibat, jelas di sini ada OH di sini ya. Pasti di sini melibatkan hidrogen. Kemudian dari positif 2 menjadi positif 3. Nah, ini juga melibatkan transfer elektron. Maka dia termasuk ke garis yang C ini. Kemudian di sini ada lagi garis yang seperti ini, garis yang horizontal. Kalau garis horizontal seperti ini berarti reaksinya tidak bergantung kepada transfer elektron, hanya bergantung kepada pH. Itu untuk diagram Forbes. Ada pertanyaan sampai di sini? Dicatat beberapa hal pentingnya ya. Di diagram Forbes hanya ini saja. Ini contoh untuk besi. Untuk yang lainnya silakan adik-adik cari sendiri ya. Ada apa saja misalnya. Ini misalnya dikasih tanda aja, kalau yang A tadi berarti dia reaksinya bergantung pH, tidak melibatkan transfer elektron. Kalau dia bergantung pH. Kalau yang B dia tidak bergantung transfer elektron, tidak ada transfer elektron. Oh, ini ada transfer elektron dan tidak bergantung pH. Kalau yang C melibatkan kedua-duanya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kapan FeOH3 ini stabil, pada pH berapa, pada potensi reduksi berapa gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi FeOH2 dengan kita memberikan potensi reduksi berapa dari luar gitu. Itu ada untuk diagram-diagramnya. Kemudian ada tentang ekstraksi unsur-unsur kimia. Sebenarnya ini bacaan saja ya, bacaan yang bisa adik-adik baca secara mandiri. Jadi ekstraksi unsur itu kita bisa libatkan 3 cara. Yang pertama oksidasi, yang kedua reaksi reduksi, yang kemudian yang ketiga kita libatkan semuanya redoks, sehingga kita sebut metodenya elektrokimia. Ini metodenya selanjutnya. Kemudian di sini ada pengertian satu persatu. Kalau oksidasi berarti reaksi unsur yang murni dengan oksigen untuk membentuk oksida. Ini kalau kita membentuk oksida ya. Kemudian ada lagi reaksi reduksi. Reaksi oksida melepaskan oksigen untuk membentuk unsur yang murni. Kemudian ada lagi reaksi redoks yang melibatkan transfer elektron dan perubahan tingkat oksidasi. Ini bagian penting dari industri dan laboratorium kimia. Lanjutkan reduksi secara kimia. Ini untuk metode-metode reduksi. Nah, contohnya itu adalah logam yang terbentuk sebagai unsur hanya sedikit, itu AU ya, AU. Sebagian besar logam itu sebagai oksida logam. Kalau AU ini dia sudah terbentuk sebagai AU di alam, sebagai emas di alam. Kalau logam yang lainnya dia sebagai oksida. Oksida artinya apa? Dia mengikat oksigen, gitu ya, ya. Ada Fe2O3 misalnya, berarti di sini bukan besi murni yang kita ketemukan di alam seperti emas, tapi besi sebagai besi obat ini harus kita reduksi, harus kita buang ini oksigennya. Nah, membuangnya harus melalui tahapan-tahapan kimia. Kemudian ada lagi besi, dia bercampur lagi dengan Pi, bercampur dengan O.
Agar kita bisa mendapatkan besinya saja, berarti kita harus melepaskan oksigennya, kita harus melepaskan Ti juga dalam ikatannya. Ini termasuk senyawa terner ya, karena dia terdiri dari 3 unsur. Nah, sebenarnya metode reduksi itu sudah terjadi sejak zaman prasejarah ya, jauh sebelum kita mengenal zaman modern sekarang, itu sudah dikenal metode reduksi dari logam-logam atau biji-biji logam. Tapi zaman itu masih belum dikenal secara luas untuk industri ya, karena metodenya juga masih metode yang lama, metodenya dibakar ya, sampai merah. Nah kemudian ini nanti digunakan untuk membuat perkakas, misalkan peralatan masak orang-orang zaman dahulu yang dari logam, dan juga untuk membuat senjata untuk berburu hewan ya, bukan senjata perang kalau zaman prasejarah. Nah, yang pertama kali direduksi atau unsur yang pertama kali itu adalah logam, itu adalah tembaga sebenarnya. Jadi tembaga ini sudah diekstraksi 6.000 tahun yang lalu ya, dengan biji tembaga yang ada di alam itu berupa tembaga sulfida dan juga tembaga oksida. Ya, nah nanti dari tembaga sulfida ini direaksikan dengan oksigen, dia bisa menjadi Cu2O dan SO2. Nah, Cu2O yang kita dapatkan ini kita reaksikan lebih lanjut dengan tembaga sulfida tadi, akhirnya kita dapatkan Cu dan SO2 lagi. Nah, mungkin ini nanti adik-adik bisa baca sendiri ya, baca sendiri saja. Ini agaknya udah mulai bersejarah nih. 3.000 tahun kemudian suhu tinggi dapat dicapai dan membuat reduksi unsur sedikit lebih cepat. Ini waktu zaman besi ya, zaman besi sekitar 3.000 tahun yang lalu ya, 3.000 tahun yang lalu. Kalau dulu kan orang-orang masih seperti ini nih, mau reaksikan dengan oksigen dapat ini. Akhirnya setelah 3.000 tahun kemudian, dari 6.000 tahun ini, orang-orang sudah mengenal pemanasan yang suhunya tinggi, ya, pemanasan yang suhu tinggi. Nah, kalau dengan adanya pemanasan, reaksinya lebih mudah dicapai. Ini pada zaman besi ya. Kemudian dengan bantuan karbon sebagai agen reduksi. Dulu orang-orang sudah menyebutkan karbon. Nah, kemudian karbon ini menjadi agen reduksi hingga akhir abad ke-19. Hampir 2000-an, kita masih menggunakan karbon, orang-orang ya menggunakan karbon. Kemudian sudah tidak digunakan lagi karena sekarang sudah tersedia sumber listrik. Sehingga ini mengembangkan lingkup reduksi karbon menjadi tanur listrik untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Kita tetap menggunakan karbon tapi suhu menjadi lebih tinggi ya. Nah, kalau ini kan pemanasannya masih pakai tungku ini, pemanasan masih pakai tungku. Kalau sekarang kita pemanasan pakai tanur aja atau furnace ya, tanur. Yang mana kita bisa beli furnace yang bisa pemanasan sampai 1200. Nah, ini misalnya reaksinya MgO kita reaksikan dengan C menjadi Mg plus CO. Nah, ini reaksinya reaksi redoks. MgO menjadi Mg, reaksinya reduksi atau oksidasi? Reduksi ya, reduksi. Kemudian C menjadi CO, ini oksidasi. Jadi fungsi dari karbon di sini sebagai agen reduksi atau reduktor. Jadi karbon di sini sebagai reduktornya ya. Nah, kemudian pada abad 20 magnesium itu dibuat dengan proses Figen. Figen ini kemudian melibatkan suhu sangat tinggi, reduksi elektrotermal oksida oleh karbon. Teknologi menggantikan abad 19 dengan dibuatnya AL melalui metode elektrolisis. Baru orang-orang sudah mengenal metode elektrolisis untuk membuat AL. Ini beberapa aspek termodinamika dalam reduksi kimia ini. Delta G-nya harus negatif ya, harus negatif. Artinya K-nya ini harus lebih dari 0 atau K-nya harus positif. Biar negatif ketemu positif tetap negatif. Tapi kalau ini negatif nanti jadi positif, berarti dia tidak spontan. Nah, keadaan setimbang jarang digunakan di industri proses komersil ya. Jadi kalau keadaan setimbang itu jarang digunakan berdasarkan aspek termodinamika ini. Reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi ya, suhunya tinggi. Semakin
tinggi suhu semakin negatif delta G-nya. Fasa fluida dibutuhkan untuk memfasilitasi reaksi lamban antar partikel kasar. Jadi misalkan kita punya karbonnya padat, kemudian NGO-nya padat, kita butuh sesuatu yang mencairkan mereka gitu. Atau kita kenal dengan fasa fluida, boleh gas atau cairan, untuk memfasilitasi reaksinya. Kemudian ada lagi kita mengenal yang namanya diagram Ellingham. Nah, diagram Ellingham ini bagian dari diagram yang tadi ada ya. Misalnya tadi kan kita banyak untuk memperoleh logam itu kita menggunakan karbon. Karbon tadi sebagai apa karbonnya? Reduktor, Bu. Sebagai reduktor ya. Sebagai reduktor berarti karbon pertama bereaksi dulu dengan oksigen yang logamnya menjadi CO. Kemudian C ini bisa juga bereaksi dengan perbandingan yang berbeda ya, setengah, nanti kita dapatkan CO2. Kemudian CO bereaksi lagi dengan setengah O2 bisa menjadi CO2. Nah, ini energi bebas Gibbs-nya, kita bisa katakan energi bebas Gibbs untuk C menjadi CO. Ini energi bebas Gibbs untuk C menjadi CO2. Ini adalah energi bebas Gibbs untuk CO menjadi CO2. Gitu. 3 atas memiliki nilai energi bebas Gibbs yang lebih negatif dibandingkan reaksi di bawah. Dibandingkan ya. Jadi pada reaksi ini kita ingin menghasilkan metal dari metal oksidanya. Nah, tapi reaksi yang tiga di atas ini energi bebas Gibbs-nya harus lebih negatif katanya, atau harus lebih spontan dibanding reaksi yang bawah. Apa tujuannya? Agar reaksinya bisa berlangsung. Ini A dengan D, B dengan D, C dengan D. Berarti ini delta G-nya CCO dikurangi MMOX. C sama CO ini kurangi M dengan MOX. Kalau ini negatif dikurangi ini lebih positif, hasilnya nanti apa? Hasilnya apa? Cek. Negatif. Apa hasilnya? Negatif. Hasilnya negatif. Kalau dia negatif, maka dia berlangsung spontan. Gitu ya. Jadi semua reaksi yang melibatkan karbon tadi harus bernilai lebih negatif dibandingkan reaksi reduksi XO menjadi M gitu. Nah, untuk kemudahannya kita gunakanlah diagram Ellingham ya. Diagram Ellingham itu seperti ini adik-adik. Ini adalah reaksi dari yang A, reaksi yang B, ini reaksi yang C. Kemudian ini reaksi yang D di bawah sini. Reaksi yang D di bawah sini. Ya, reaksi yang D-nya yang bagian bawahnya. Kalau kita lihat pada diagram Ellingham ini dengan syarat M tadi, apa syaratnya? Alatnya Syaratnya yang atas ini energi bebas Gibbs-nya ya harus lebih negatif atau nilainya lebih besar gitu ya, lebih negatif. Ini sama ini harus lebih negatif daripada yang di bawah. Nah, di sini namanya patahan. Pada patahan ini terjadi pelelehan, melting, pelelehan pada posisi ini. Gitu. Ini beberapa hal mungkin yang saya diagram Ellingham dengan yang tadi ini ya, dengan yang tadi ini. Ini syaratnya harus lebih negatif atau nilainya lebih besar gitu ya. Kalau ini misalkan negatif 9, berarti di sini harus negatif berapa yang bawahnya? Kira-kira.
mau ngecek nyambung atau enggak. Berdasarkan syarat 5 atau 650 negatifnya. Cek apakah masih kalau masih jawab dong. Syarat angkatannya yang ini harus negatif. Kalau yang atasnya 509 berarti metalnya di sini agar reaksinya bisa berlangsung spontan, kira-kira di minus 550 gipsnya atau di minus 650. Bingung atau gimana ini? Bingung, Bu. Bingung ya. Oke. Nanti katanya agar reaksinya bisa berlangsung ya, kita kurangkan reaksi B dikurangi C agar dikurangi A agar spontan gimana? Pengurangannya harus negatif ya. Kemudian negatif. D dikurangi B itu pengurangannya juga harus negatif. D dikurangi C pengurangannya harus negatif. Agar dia negatif, tadi syaratnya adalah yang A ini harus lebih negatif daripada yang D agar dia tetap negatif gitu ya. Atau balik ya, pengurangannya itu dari A ke B, B ke B, C ke D gitu kan. Pengurangannya seperti itu, seperti yang tadi yang ini ya. C teroksidasi menjadi CO, kemudian M teroksidasi menjadi MXO. Delta-G-nya ini dikurangi ini harus bernilai negatif agar reaksinya spontan. Gimana caranya agar bernilai negatif? Berarti CO ini harus lebih kecil daripada MXO-nya. Karbonnya lebih kecil dari metalnya, energi bebas Gibbs-nya. Apa fungsinya? Agar dia bernilai negatif. Ini tujuannya agar dia bernilai negatif ini. Berarti kalau syaratnya tadi ketiganya ini harus bernilai negatif dari B. Seandainya saya misalkan yang A di sini 509, berarti yang B-nya berapa kira-kira? 509 atau 650? Perkiraannya. Oh, ini 550 ya. Ini 500 atau 650 maksud saya. Di bawah 509 atau di atas minus 509. Di bawah, Bu. Di bawah, lebih negatif, Bu. Harus di bawah. Karena 509 ini harus yang paling negatif ya, yang paling besar negatifnya. Berarti yang paling benar adalah yang 500 ini. Ini salah. Ya. Sehingga nanti kita bisa dapat delta G-nya itu adalah yang minus 509 dikurangi minus 500 sehingga masih minus 9. Kalau yang masih minus maka dia bisa berlangsung spontan. Akhirnya apa? Reaksi ini bisa terjadi atau metal oksidanya bisa kita reduksi menjadi metal gitu. Atau contohnya tadi MgO-nya bisa kita reduksi menjadi Mg dengan syarat ini pereduksinya itu lebih spontan dibandingkan reaksinya dia. Itu mungkin sederhananya ya. Kalau kita tadi ambilnya delta G-nya itu adalah minus 509 minus 650 ya. Ini nanti nilainya positif, berarti dia tidak spontan. Ini tidak bisa terjadi ya. Ini tidak bisa terjadi, dia harus yang spontan. Untuk yang diagram Elingham, kok dia ada dua ya? Nah ini masih membahas yang tadi sebenarnya. Ya, ada ini adalah beberapa diagram Elingham, beberapa unsur dengan C ya. Kita lihat C-nya di sini. Ya, ada ini, kemudian ada ini, mana satu lagi C-nya? Ini yang umum. Nah ini C-nya. Posisi C-nya harus lebih di atas dibanding yang bawahnya. Berarti untuk CaO dia bisa ya
Artinya karbon ini bisa kita gunakan sebagai reduktor untuk CaO menjadi Ca. MgO bisa, Al2O3 bisa, TiO2 bisa, SiO2 bisa. ZNO bisa juga, tapi harus di posisi sini. Kalau di sini nggak bisa lagi. Kemudian COO udah nggak bisa lagi kita menggunakan karbon, Ag2O nggak bisa lagi kita menggunakan karbon. Kenapa? Karena mereka lebih di atas dari karbonnya. Begitu ya maksudnya. Ini berapa industri yang melibatkan elektrokimia, oksidasi reduksi, bisa dibaca sendiri ya adik-adik. Ini masih ada 14 menit lagi. Kalau kita cukupkan, apakah tidak masalah? Cek, kalau saya cukupkan, apakah tidak masalah atau mau diselesaikan atau bagaimana? Tidak masalah, Bu. Tidak masalah ya, karena kemarin sudah 3 SKS, hari ini 3 SKS, kita nanti nantinya muak nanti sama kimiaan organik. Silakan yang belum selesai, agar tidak dari saya semua materinya, ada belajar mandiri ya, belajar mandiri dicari dari beberapa sumber, dari Google juga tidak masalah. Bagaimana proses pemurnian besi dari biji besi gitu ya, atau silikon ya, ekstraksi silikon dari silika, dari SiO2. Kemudian di sini bagaimana cara kita mengekstraksi sulfur dari hidrogen sulfida. Kemudian pembuatan logam AU. AU itu sudah ada sebenarnya ya, tapi belum murni gitu. Mau kita oksidasi menggunakan AU apa gitu. Oke, kemudian ada elektrokimia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti presensinya saya buatkan dulu. Kemudian menyusul saja nanti presensinya. Ini sudah berkurang jauh pesertanya, entah kemana. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.